Dengar. Halo semuanya. Dua, tiga. Halo semuanya. Balik lagi ke podcast kita yang tetap santai tapi juga bikin mikir. Halo semuanya. Balik lagi ke podcast kita yang tetap santai tapi juga bikin mikir. Hal ini juga sering banget kita temuin dalam kehidupan sehari-hari, tapi sayangnya juga sering kita abaikan. Betul banget. Topik hari ini yaitu hoax alias berita palsu. Kabar ngawur, info yang bikin panik padahal belum tentu benar. Dan parahnya hoax ini juga nyebar di lingkungan kita sehari-hari loh. Jadi dari grup WhatsApp sampai ke obrolan tongkrongan. Iya, kadang biasa lebih cepat nyebar daripada gosip artis. Padahal belum tentu valid. Coba deh Jasmine, kamu pernah nggak sih dapat pesan yang isinya tuh kayak sebarkan ke 10 orang atau bakal terjadi sesuatu? Waduh, aku sering banget sih ngalamin hal itu. Itu sih biasanya lebih mirip ancaman daripada informasi. Dan lucunya masih banyak banget orang yang percaya berita kayak gitu. Nah itu salah satu sering banget beredar. Biasanya dikemas dengan bahasa yang bikin panik dan juga takut. Atau yang sok ilmiah, pakai istilah medis, padahal kalau dicek artinya nggak jelas banget. Masalahnya banyak orang yang langsung percaya tanpa dicek dulu. Kenapa ya? Menurutku ada dua alasan. Yang pertama, biasanya orang-orang tuh malas banget ngecek sumber dari mana. Yang kedua, biasanya mereka tuh percaya sama yang ngirim karena biasanya mengirim pesannya itu teman dekat atau nggak keluarga. Iya, jadi karena ini dari teman langsung dianggap benar. Padahal teman kita kan juga bisa salah. Dia cuma jadi korban berikutnya dari rantai hoax. Dan efeknya juga nggak main-main loh. Hoax ini bisa bikin orang panik, salah paham, dan bahkan sampai merugikan orang lain juga. Contohnya berita palsu soal kesehatan. Orang bisa salah ambil keputusan. Itu bahaya banget. Atau hoax tentang seseorang yang belum benar, tapi sudah menyebar kemana-mana, kan jadi kasihan. Jadi gimana sih caranya kita biar gak gampang ketipu? Pertama, cek sumbernya. Apakah dari media terpercaya atau cuma dari broadcast yang gak jelas? Yang kedua, jangan langsung di-share. Tahan jempol dulu. Ingat kita bukan agen penyebar informasi. Ketiga, cari pembanding. Sekarang gampang banget tinggal search di internet. Dan yang paling penting jangan gampang panik karena hoax itu hidup dari kepanikan. Benar, jadi kalau kita tenang dan berpikir logis, hoax bakal susah berkembang. Dan aku juga mau nambahin, di lingkungan pertemanan kita juga harus berani bilang, ini benar nggak sih? Ya, itu bukan berarti kita nggak percaya sama teman, tetapi kita juga mau sama-sama cari kebenaran. Dan itu justru bikin pertemanan jadi lebih sehat. Jadi kesimpulannya, jangan jadi bagian dari penyebar hoax, jadilah bagian dari solusi. Karena satu share yang kita kirim bisa berdampak besar bagi semua orang.